Assalamualaikum guys, welcome back to Sufika channel. Hari ini aku mau bagi tips nih guys. Tips bagaimana aku bisa hamil. Nah, ditonton terus ya. Tapi sebelum nonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis guys, oke? Nah, kita bagi-bagi cerita nih ya guys ya, tentang saya biasa hamil bagaimana. Pasti pada umumnya semua perempuan tuh pengen banget nih hamil kan, tapi banyak aja tuh masalahnya. Nggak ya, alhamdulillah nih kalau yang langsung tokcer mah waduh, itu subhanallah banget deh kalau langsung tokcer. Nah, kebetulan nih saya memang kan nikahnya udah umur udah 28-an lah gitu ya guys ya. Nah, buat para perempuan kan rata-rata kepengen ya guys ya, kita tuh pengen banget punya anak ya kan. Nah, saya tuh juga termasuk kepengen banget nih, pengen punya cepet momongan. Cuman kan semua lagi tergantung takdirnya Allah seperti apa ya guys ya. Jadi tuh waktu itu karena ingin banget saya tuh punya momongan, padahal tuh hitungannya masih belum belum lama ya guys ya, maksudnya belum kayak orang-orang kan banyak tuh yang udah sampai bertahun-tahun. Saya tuh waktu itu 2 bulan tuh udah kepanikan gitu. Jadi waktu udah usia pernikahan 2 bulan, bulan Oktober itu saya tuh saya tuh udah ini apa namanya udah coba, karena kepengen banget punya anak. Saya tuh 2 bulan tuh coba program jeruk nipisnya Dewi Yul tuh. Nah, kalian tuh bisa search di YouTube nih, di YouTube tuh nih, di YouTube ini judulnya tuh Mandul Sulit Punya Anak, Segera Minum Buah Ajaib ini. Nah, itu aku nyoba promil pakai jeruk nipis. Nah, itu bukan aku doang yang minum, suami itu tuh kurang lebih 2 bulan lah, sampai bulan Desember tanggal 22 Desember saya ikut promil. Tapi hasilnya saya nggak hamil. Nah ya, belum qadarullah ya guys ya, belum dikasih mungkin ya sama Allah. Nah terus akhirnya kan pengen banget gimana ya apa, terus akhirnya saya nyoba nih guys. Udah coba kan, udah namanya kita ikhtiar ya, suami istri udah minum jeruk nipis yang programnya di video yang saya sebutin tadi, bisa search di YouTube itu gimana cara-caranya. Nah tapi belum dikasih. Akhirnya saya coba lagi beli, saya datang nih ke toko obat di mall gitu, ke Watson. Nah itu tuh saya nanya sama mbak-mbaknya, mbak saya nih pengen promil, apa ya yang bagus buat bukan hanya buat perempuan tapi juga buat laki-laki juga. Nah, terus akhirnya dikasih ini nih guys, punya saya masih ada ya, Blackmores Evolic. Nah ini saya dikasih ini, dan suami saya tuh dikasih Cordyceps Militaris Health and Happiness. Itu nih seperti ini nih ya gambarnya nih guys ya, kayak gini. Nah terus sudah coba sampai bulan Februari, itu suami saya sampai habis tuh obatnya sampai bulan Februari. Kalau saya belum habis ya, karena lumayan banyak kan nih kalau yang perempuan kan, saya terus minum. Cuma kalau suami saya minum sampai bulan Februari. Nah itu akhirnya ambil gak? Enggak, belum hamil juga. Tapi saya nggak pantang menyerah. Akhirnya tuh saya kan head tuh kan tanggal 26 Februari saya head. Nah habis itu udahlah, kataku kalau misalnya ini kan udah 6 bulan tuh ya, 6 bulan pernikahan kan, udahlah kalau misalnya emang bener saya belum ini, saya pengen periksa ke dokter, takutnya memang ada yang salah gitu ya di rahim saya sama kandungan saya. Kita kan terus berdoa, berikhtiar juga penting ya, kayak gitu kan. Kita kan nggak tahu kan, yang penting udah berusaha, berdoa, terus Allah semua yang nentuin ya guys ya. Itu bisa kita bisa
bisa hamil apa enggak, yang penting udah berusaha berdoa. Terus akhirnya saya ke dokter nih tanggal 7 Maret 2020 tuh saya ke dokter. Nah saya tuh cari tuh dokter di Bekasi itu kan rumah sakit yang lumayan bagus itu rumah sakit Mitra Keluarga ya guys ya. Nah saya coba di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, saya cari tuh review-reviewnya. Misalnya dicari pasti semua ya, kaum perempuan kenal yang di dokter Lina Melina. Nah saya pengen ke situ, tapi tuh ternyata pas sampai sana nih guys ya, udah sampai sana dokternya penuh. Aduh, terusnya akhirnya kan daripada bazir, bingung juga tuh kan, pengen ngecek ada apa gitu. Terus akhirnya dikasih tahu sama resepsionisnya tuh coba aja sama dokter Wisanti. Nah saya nyobalah ya, namanya ikhtiar gitu kan. Terus ke dokter Wisanti itu saya diperiksa kan, diperiksa rahimnya, terus diperiksa tuh dalamnya, diperiksa gitu, dan ternyata ada apa di perut saya, ada ini miom dan kista. Nah miom dan kista belum ini sih ya, maksudnya kista saya tuh ada di ovarium kiri, dan miomnya itu ukurannya masih kecil sih ya, masih satu senti gitu. Nah terus aduh udah bingung tuh, udah stres pasti ya, udah aduh gimana, pengen hamil kok karena penyakit ini. Udah sempet hopeless tuh guys karena sakit miom sama kista ternyata. Nah terus akhirnya kan diperiksa tuh, suruh cek sama dokter Dwi Santi itu, suruh cek katanya ke laboratorium untuk mengecek apakah miom saya ini kankernya tumornya gitu ya, pokoknya kanker apa tumor gitu, itu masih bisa di bawah nilai masih standar gitu, nggak berakibat apa sih namanya, nggak parah gitulah intinya gitu, mau ngeliat dari darah. Nah terus ini nih hasilnya, alhamdulillah bagus ya, alhamdulillah bagus. Nilainya kan maksimalnya tuh 35 ya, saya hasilnya cuma 13,2. Alhamdulillah bagus, nggak berdampak untuk menjadikan kanker intinya. Nah terusnya akhirnya juga saya dikasih sama dokter Dwi Santi itu obat penyubur ya kan, ada Zitrax, Dalvarol, Likosi. Nah itu tuh tiga itu, tapi yang saya 2, yang 1 buat suami saya, yang 2 buat saya. Nah minum itu terus kan, nah itu tuh lumayan ya guys ya, ngabisin kocek terus ini jadi tuh ngabisin duit ya. Pertama tuh untuk biaya dokternya aja 260.000 nih, masih saya simpen 260.000. Terus itu belum jasa intip USG nya yang ngecek kalau saya ada kista sama miom, itu tuh jasa intipnya 255.000, jasa intipnya 255.000. Terusnya nah ini yang paling mahalnya itu biaya labnya untuk ngecek ada tumor apa enggak gitu, 764.000. Nah terusnya ditambah lagi obat-obatannya nih guys, yang 3 itu obat-obatannya 307.200. Nah bisa dihitung sendiri ya berapa, 700 tambah 300 udah 1 juta, terus tambah 250, 1.500.000 kurang lebih ya guys ya, itu untuk pertama kalinya. Nah, terus karena apa sih, saya kan penasaran banget nih ya sama dokter Lina Melina ini yang hits banget gitu di Bekasi gitu, yang banyak lah komennya bagus, yang banyak udah katanya
berhasil gitu promil sama beliau gitu kan. Akhirnya saya pulang 2 hari, kata kan dibilangnya kalau sama resepsionis kalau dokter Lina Melina harus booking dulu di WhatsApp karena dia sering penuh, apalagi khusus Sabtu Minggu. Akhirnya saya nyoba lagi tuh hari Jumat dapet, karena hari Sabtu sama Minggu saya nggak dapet. Akhirnya saya hari Jumat tanggal 13 Februari, ya tanggal 13 maaf sorry 13 Maret saya larat. 13 Maret saya ke dokter Lina Melina. Nah, ke dokter Lina Melina periksa. Nah, itu dikasih 260 biayanya. Dia ini ya guys, saya enaknya dokter Lina Melina itu dia 260 ini udah diintip juga guys, nggak pakai jasa intip. Jadi kalau yang dokter yang satunya kan ada jasa intip sama jasa dokternya. Kalau ini dokter Lina Melina jasa intipnya udah sama 260. Terus sama saya dikasih obat karena waktu itu saya diperiksa ternyata ada infeksi saluran kemih gitu. Jadi dikasih obat, harganya nggak terlalu mahal, dikasih obat Cefixien itu 83.000 untuk infeksi saluran kemih saya. Oh ya, sebelumnya saya belum cerita. Jadi kan udah tuh ya, kan udah ke sebelum ke dokter Lina Melina ini saya tuh terapi guys, terapi gitu. Bentar saya cari, saya kasih tahu. Jadi tuh saya terapi jadi karena pengen nggak mau, saya tuh kan waktu pas banget tahu kayak Miem 7 Maret itu saya nggak mau, saya takut gitu kan, gimana sih biar cara manual aja, nggak usah pakai obat-obatan biar hilang Miem sama kistanya gitu. Akhirnya saya bentar saya cari dulu, saya minum rimpang iya, saya minum rimpang. Bisa add di Instagramnya dokter Zaidul Akbar, dokter Zaidul Akbar fanbase. Nah di situ ada tuh jadi tip. Jadi saya tuh nyoba yang resep Zaidul Akbar, jahe, kayu manis sama madu. Nah, itu ngerebusnya jangan lama-lama ya, jangan lama-lama karena kandungan khasiatnya bisa hilang. Dan itu diminum pas pagi-pagi sebelum makan, pas perut kosong sama sebelum tidur. Nah itu tuh nggak lama deh guys, pokoknya tanggal, coba bayangin, tanggal 7 itu kan saya divonis kan kalau kayak kista sama Miem gitu. Terus tanggal 10 apa 10, iya 10, 3 hari guys, 3 hari langsung kistanya rontok, sakit banget. Itu tuh darahnya tuh keluar banyak kayak gitu. Nah udah gitu kan, udah tuh akhirnya cek tuh, baru tuh kan ke dokter Lina Melina, bilangin, kata dokter Lina Melina udah nggak apa-apa, terusin aja gitu, minum rimpang itu. Nah akhirnya nggak tahu, terus akhirnya pas saya kok ini ya apa nggak mes, kata dokter Lina kalau misal 3 bulan lagi belum hamil, balik lagi ke sini, masih 6 bulan gitu loh. Terus karena saya emang kepengen cepet gitu ya punya baby, udah nggak sabaran banget. Terus akhirnya pas itu akhir Maret apa gitu ya, saya tuh ngerasa kok udah nggak mes gitu, terus udah nggak mes udah gitu kan, telat gitu kan. Nah telat kan mes bulan kemarin tuh tanggal 26 Februari, kok bulan Maret belum mes. Akhirnya pas udah telat seminggu tuh tanggal 30 Maret kalau nggak salah, iya berarti 30 Maret ya kan, 30 Maret saya udah telat seminggu biasanya. Tapi saya takut tuh guys, karena biasanya cuma ini doang ya, apa sih namanya, udah tes ternyata negatif gitu ya, udah tes 30 Maret. Akhirnya saya pas tes lagi ternyata guys, alhamdulillahirabbil alamin, itu tuh saya positif. Ini masih saya simpan nih,
saya positif, seneng banget. Nah makanya nih ya, subhanallah banget. Jadi gini, jadi kita tuh intinya jangan terus berusaha, berdoa, berikhtiar. Nah, saya juga jangan lupa untuk yang muslim, ini guys, terapin apa sih, sholawat nabi sehari kalau bisa 1000. Itu insya Allah apapun yang kalian minta pasti terjawab. Tapi jangan lupa yang 5 waktunya harus dikerjakan, jangan cuman sholawat nabi tapi sholatnya belang belentong. Nah jadi tuh intinya saya tuh apa aja sih yang udah saya lakuin. Pertama jeruk nipis ya kan, gagal tetot. Nah terus kedua saya coba Ivolik sama suami saya minum Cordyceps itu tuh juga gagal tetot. Terus ketiga lagi ketiga itu saya coba akhirnya ke dokter buat pengen tahu kan apa sih, ada masalah apa. Ternyata ada masalah di rahim saya, myoma kista. Pas saya tahu, saya nggak pengen pakai berobat kimia ya, saya pengen yang natural aja gitu ya, pakai rimpang. Akhirnya atas izin Allah, terus nggak lupa juga saya sholawat nabi, aku pengen biar punya anak gitu ya, sholawat nabi sehari 1000. Terus usaha dalam agamanya saya sholawat nabi sama terus usaha dalam obat-obatannya, medisnya saya usaha minum rimpang. Bisa di add tuh Dr. Zaidul Akbar fanbase IG-nya. Nah itu enak nih guys pokoknya. Terus itu cobain aja buat yang ada kista, myom. Tapi nggak boleh juga dilarang junk food ya, terutama Indomie nih. Para perempuan sering banget makan Indomie, karena saya dulu sering banget makan Indomie, jadinya mungkin itulah penyebabnya. Nah sekian share dari saya ya guys ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.